Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Istriku Mati di Tanganku. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Anita. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Hari pun terus berlalu. Seminggu sudah kejadiannya Alvin dibacok oleh Maida. Dan kondisi Alvin sudah membaik, ia pun sudah keluar dari puskesmas. Ia tinggal menggunakan tongkat karena kaki kirinya sudah buntung akibat ditebas oleh Maida. Alvin ingin pulang ke rumah mertuanya, namun ia takut karena mertuanya masih menyimpan dendam kepadanya. Gak saat itu Alvin enggan pulang kembali ke rumah mertuanya. Ia memilih pulang ke gubuknya dahulu, gubuk reot yang sudah ditumbuhi rumput ilalang itu. Bapak yakin mau tinggal di sini? Kembali ke rumah nenek saja, Pak, ucap Ardin yang mengantar bapaknya siang itu pulang ke rumah. Yakin, Le, gak mungkin Bapak pulang ke rumah nenekmu. Nenekmu masih dendam kepada Bapak, ucap Alvin dengan sendu. Ardin yang melihat wajah bapaknya berubah sendu pun langsung mendekati bapaknya, kemudian mengelus pundak bapaknya dengan lembut. Yang sabar ya, Pak, ucap Ardin remaja 15 tahun itu terus menguatkan bapaknya. Iya, Le, kamu pulanglah, ucap Alvin menyuruh Ardin pulang. Dengan berat hati Ardin pun pulang meninggalkan bapaknya sendirian di gubuk itu. Ia berniat nanti sore akan mengajak kakak-kakaknya untuk menjenguk bapaknya. Setelah kepergian Ardin, Alvin pun merenungi nasibnya karena kakinya telah buntung akibat ditebas oleh Maida. Alvin duduk diam di gubuk reotnya itu. Sementara Corin Siti tidak pernah nampak lagi. Hal itu membuat Alvin rindu kepada Siti. Ia ingin melihat Siti lagi untuk yang terakhir kalinya, dan ia berharap Siti akan kembali lagi menemuinya meskipun ia tahu istrinya mati di tangannya sejak 15 tahun silam. Sementara itu di kediaman Maida masih terus dikunci di dalam kamar. Karena Maida juga masih saja belum ada perubahan, ia terus memanggil-manggil nama Alvin dan sangat ingin membunuh Alvin. Loh, Ardin udah pulang. Bapak di mana? Tanya Mayang melihat Ardin muncul di balik pintu. Bapak ada di rumah lama kita, Mbak. Dia gak mau kesini karena takut nenek mengamuk lagi, ucap Ardin menatap Mayang. Ya udah, kamu makan dulu ya. Nanti sore kita pergi jenguk Bapak, ucap Mayang tersenyum pada Ardin. Iya, Mbak, lagian Bapak udah membaik kondisinya, ucap Ardin mengulas senyumnya. Alhamdulillah kalau gitu, jawab Mayang. Sementara di dalam kamar, Maida yang mendengarkan percakapan Mayang dan Ardin, dadanya kembali naik turun, kemudian ia kembali mengamuk, membuang semua baju-baju di dalam lemari. Alvin, kamu udah membunuh Siti. Nyawa harus dibayar nyawa. Aku bersumpah, kamu akan mati di tanganku. Ingat sumpahku. Pergi ke Maida dan membanting semua barang-barang di dalam kamar itu. Mayang dan Farah dan juga Ardin hanya diam saja mendengar teriakan Maida di dalam kamar. Selama seminggu ini Maida tak mau makan. Ia selalu menyebut-nyebut nama Siti. Ia ingin Siti memasak untuknya, sedangkan ia menyebut nama Alvin hanya untuk ingin membunuh Alvin. Malam pun tiba. Suara jangkrik dan serangga saling bersahutan. Sementara di kediaman Mayang dan adik-adiknya sudah tertidur pula selepas sholat Isya. Sementara Maida masih duduk dengan tatapan kosong. Pikirannya kembali ke masa-masa dulu saat-saat bersama Siti dan juga Intan. Duk, nanti kalau kalian menikah, cari pasangan yang baik-baik aja ya. Jangan yang pelit, ucap Maida kala itu sambil mengepang rambut putrinya. Siti udah dapat sih, Bu,
ucap Siti kala itu. Masa sih, Nduk? Kenalin dong sama ibu, ucap Maida dengan sumringah kala itu. Nanti malam, Bu, jawab Siti sambil senyum-senyum. Dan di kala itulah Siti mengenalkan Alvin kepada Maida. Namun Maida tak merestui pernikahan mereka karena ekonomi Alvin yang membuat Maida ragu menikahkan anaknya dengan Alvin. Siti, Pekik Maida menggunakan rambutnya yang sudah umbanan itu dengan kasar saat mengingat masa-masa kebersamaannya dengan Siti. Alvin, baiklah, aku akan menyerah ya Allah, ucap Maida air matanya luruh. Lama Maida menangis terisak sehingga matanya tertuju pada pintu kamarnya yang sedikit terbuka karena Mayang lupa mengunci pintu kamar neneknya. Seketika mata Maida berbinar dan mendekati pintu kamarnya yang terbuka lebar itu. Kemudian dia tertawa berbak-bak. Akhirnya pintunya kebuka juga. Aku akan ikuti Siti. Siti, tunggu ibu, Nduk. Ibu akan menyusulmu. Ucap Maida sambil tertawa. Setelah tertawa, Maida langsung membekap mulutnya sendiri dan menatap liar ke arah kamar cucu-cucunya. Aku gak boleh berisik, nanti cucu-cucuku terbangun. Iya, aku gak boleh berisik, ucap Maida kembali terisak pelan. Maida pun kembali masuk ke kamarnya, kemudian mengambil sesuatu dari kolong ranjangnya. Iya, itu adalah tali tambang. Dengan tangan bergetar Maida mengambil tali tambang itu, kemudian Maida tersenyum sinis menatap tali tambang itu. Dan segera ia berlari keluar kamar. Maida pun keluar ke halaman depan rumahnya, tepatnya di bawah pohon rambutan yang ada di pinggir jalan depan rumahnya. Maida membawa tali tambang itu, kemudian ia celingukan menatap liar ke sembarang arah. Setelah dirasa aman, Maida pun langsung naik ke pohon rambutan yang tidak terlalu tinggi itu dengan menggunakan tangga yang biasa digunakan Ardin untuk mengambil kelapa muda. Duk Siti, ibu datang. Kita akan kumpul sama-sama lagi, ucap Maida terisak. Maida terisak, kemudian ia mengikat tali tambang itu tepat ke ranting rambutan. Kemudian ia juga melingkarkan tali tambang itu di lehernya. Maida pun memejamkan matanya dan ia bersiap akan loncat dari pohon rambutan itu dengan posisi tali masih diikat di lehernya. Saat Maida bersiap melompat, tiba-tiba saja dari belakangnya ada sentuhan hangat yang ia rasakan. Bahkan mengelus pundaknya membuat Maida menggigit bibirnya karena merinding dengan sentuhan itu. Namun meski begitu, merinding ia merasakan kenyamanan dengan sentuhan itu. Ibu, bunuh diri bukanlah cara mengakhiri segala masalah, ucap suara lembut dari belakang Maida. Seketika Maida langsung mematung saat mendengar suara lembut dari belakangnya. Ia sangat hafal dengan suara itu. Iya, suara itu adalah suara Siti putrinya yang dilenyapkan Alvin 15 tahun yang lalu. Siti, ucap Maida saat menoleh ke belakang. Di sana ia melihat Siti sedang berdiri menggunakan daster putih bermotif bunga-bunga. Daster yang terakhir kali ia pakai saat 15 tahun yang lalu. Siti pun tersenyum melihat ibunya. Siti menitikkan air mata. Wajah Siti kali itu tampak cantik, tak ada aura menyeramkan di wajahnya. Turunlah, Bu. Jika ibu memang sayang sama Siti, bukan begini caranya, Bu. Bunuh diri gak akan membuat kita bisa bersama, Bu. Tolong ibu jaga kesehatan. Apakah ibu gak ingin melihat cucu-cucu ibu bahagia? Ucap Siti sembari terisak. Ibu ingin melihat mereka bahagia, Nduk. Tapi bagaimana dengan Alvin? Ibu gak rela melihatnya hidup menghirup udara bebas. Ucap Maida kembali emosi mengingat menantunya. Lupakan semua itu, Bu. Biar di akhirat dia akan diadili. Maafkan Siti yang dulu tak mendengarkan ucapan ibu. Maafkan Siti, Bu. Maaf. Ucap Siti menangis membuat Maida segera turun dari pohon rambutan dan melepaskan tali tambangnya yang mengikat lehernya. Siti,
Jika ini benar kamu, boleh nggak ibu memeluk kamu? Tanya Maida mendekat ke arah Siti. Meskipun ia merasa merinding melihat wajah Siti yang pucat pasi. Bisa bu, tapi ada syaratnya, ucap Siti membuat Maida mengerutkan kening. Syaratnya, ibu nggak boleh nangis lagi atau dendam lagi. Siti ingin melihat ibu bahagia. Waktu Siti udah nggak banyak lagi bu. Siti akan benar-benar pergi untuk selamanya. Gak mungkin Siti di sini terus. Alam kita udah berbeda bu, ucap Siti dengan air mata kembali menggenang. Baiklah Nduk, ibu gak akan menangis lagi, ucap Maida berusaha senyum. Siti pun tersenyum sumringah. Kemudian ia berhamburan memeluk ibunya. Maida pun membalas pelukan anaknya dengan rasa sayang anak yang selama ini ia rindukan. Dan pergi selamanya, kini Maida kembali bisa merasakan memeluk anaknya. Namun semua itu hanya sebentar saja, karena itulah terakhir kalinya Siti memeluknya. Siti kembali ya bu. Ibu jangan nekat bunuh diri lagi. Aku mohon jaga anak-anakku bu. Jangan tinggalkan mereka. Ibu harus jaga kesehatan agar ibu panjang umur dan masih sempat melihat cucu-cucu ibu bahagia. Tolong sampaikan salamku kepada Mayang dan Farah dan juga Ardin ya bu. Aku udah gak ada waktu lagi. Ingat juga ibu jangan mengotori tangan ibu untuk membunuh Mas Alvin. Biarkan saja dia hidup dihantui dengan rasa bersalahnya seumur hidup, ucap Siti panjang lebar sembari mengurai pelukannya. Maida pun hanya mengangguk dengan air mata yang berlinang. Kemudian perlahan Siti mundur dan tersenyum ke arah ibunya sembari melambaikan tangan, dan tiba-tiba sebagian arwah Siti itu hancur dari kaki hingga kepalanya dan menjadi kupu-kupu, kemudian terbang di kegelapan malam yang pekat dan menghilang, meninggalkan Maida sendiri yang dia mematung memandang kepergian Siti. Begitu besar rasa cintamu sama Alvin, Nduk, sehingga sampai kamu mati pun kamu masih membelanya. Bahkan kamu rela berkorban nyawa demi suamimu itu, Nduk. Surga tempatmu, Nduk. Tunggu ibu di sana ya sayang, ucap Maida terisak. Tubuh Maida lemas. Ia luruh di rerumputan depan rumahnya itu. Maida menangis sesegukan di situ hingga ia tertidur di bawah pohon rambutan yang tadi ia pakai untuk gantung diri. Namun beruntung Siti datang tepat waktu dan menyadarkan ibunya bahwa bunuh diri justru akan membuat Maida tambah menderita dan tidak akan bertemu dengan anaknya. Malam itu di tempat lain, Alvin terbangun. Ia melirik jam tangannya, ternyata menunjukkan pukul 1 dini hari. Ia terbangun karena haus. Ia tidur sendiri di gubuknya itu, gubuk yang dulu tempatnya bersama Siti tinggal. Dengan langkah tertati-tati, Alvin menuju ke dapurnya. Ia mengambil tongkat dan menggunakannya untuk berjalan karena kaki kirinya yang buntung ditebas oleh mertuanya 1 minggu yang lalu. Airnya kosong semua, gumam Alvin menatap galon yang tidak ada isinya itu. Alvin hanya menghela nafas panjang. Kemudian ia duduk di kursi rotan yang sudah mulai lapuk itu, namun masih bisa jika hanya untuk digunakan untuk duduk. Siti, Mas rindu. Andai dulu Mas bisa menahan amarah dan tidak membunuhmu, mungkin saat ini kita masih bersama. Lihatlah, anak-anak kita sudah dewasa, Siti. Anak kita udah kerja, gumam Alvin menangis sesegukan. Dan sekarang ibu semakin membenci aku, Siti, karena aku udah membunuhmu. Ibumu sangat menginginkan aku mati, Siti. Mungkin jika aku mati, ibumu akan memaafkan aku, ucap Alvin berbicara sendiri dan menangis tergugu. Alvin melihat di sekelilingnya. Matanya tertuju pada golok yang sudah berkarat dan sudah bertahun-tahun disimpan. Golok itu diselipkan di dinding dapur yang terbuat dari bambu. Dengan langkah tertati-tati, Alvin berjalan mendekati golok itu. Kemudian mengambilnya. Ingatannya kembali melintas 15 tahun silam. Golok ini, iya, golok inilah yang Mas gunakan saat itu melenyapkan kamu, Siti, ucap Alvin kembali berbicara sendiri dan tersenyum sinis. Alvin pun berjalan keluar rumah
dan mengasah golok itu kembali hingga golok itu menjadi putih mengkilat saat terkena sinar rembulan. Kemudian Alvin tersenyum sinis melihat golok itu dan kembali masuk ke dalam rumah dengan langkah tertati-tati. Ibumu udah gak menerima aku lagi, Siti. Aku akan pergi jika itu keinginan ibumu. Tapi andai kamu tahu dulu aku memenuhmu karena ibumu yang gak merestui kita. Meskipun kita udah punya anak, ibumu selalu ingin memisahkan kita dan menjodohkan kamu dengan orang lain. Itulah sebabnya Mas ingin membunuhmu daripada harus melihatmu dengan orang lain. Mas gak bisa tanpa kamu, Siti. Pekik Alvin menangis sendiri. Setelah itu Alvin pun berjalan ke arah kamarnya, membawa golok itu. Kemudian menggenggam golok itu dengan erat. Ia mengangkat golok itu tinggi-tinggi dan diarahkan ke lehernya. Ia memejamkan matanya dan ya, celep. Alvin pun memilih mengakhiri hidupnya dengan memenggal kepalanya sendiri. Karena ia menyesal dahulu telah membunuh istrinya sendiri. Hingga ia juga memilih bunuh diri. Tubuh Alvin yang tanpa kepala itu mengejang hebat, seperti ayam yang sedang disembelih, sementara potongan kepala Alvin menggelinding tepat di dekat pintu gubuknya itu. Seketika di dalam gubuk yang hanya berlantaikan tanah itu dipenuhi dengan darah segar. Setelah pagi tiba, Mayang bersama kedua adiknya pun langsung berniat pergi ke gubuk untuk menjenguk bapaknya dan membawa berbagai macam jenis makanan kesukaan bapaknya. Namun pagi itu Mayang dan adiknya dikejutkan oleh keadaan neneknya yang tidur di bawah pohon rambutan. Mereka juga melihat masih ada tali tambang di sana, bekas neneknya semalam untuk mencoba bunuh diri. Loh, Nek, kok tidur di sini? Apa yang nenek lakukan? Pergi ke Mayang menggoyangkan tubuh Maida. Siti, teriak Maida saat ia bangun dan melihat di sekelilingnya ternyata sudah ada 3 cucunya yang mencari keberadaan Siti. Nek, nenek ini kenapa sih? Apa maksudnya nenek mau ngikat tali tambang ini di sini? Tanya Ardin, remaja 15 tahun itu menatap neneknya dengan tatapan tajam. Maida tidak menjawab pertanyaan Ardin. Ia hanya menangis tergugu. Lambat laun tangisnya semakin membesar membuat ketiga cucunya langsung memeluknya. Nenek jangan mencoba melakukan hal bodoh ini, ucap Farah, gadis 21 tahun itu menatap neneknya dengan tatapan sendu. Maafkan nenek, Nduk, ucap Maida terbata-bata karena masih sesekali menangis. Ya udah, Nek. Tolong nenek jangan lakukan hal ini lagi. Kita gak mau kehilangan nenek. Please, Nek, kami sayang sama nenek. Hanya nenek yang kami punya setelah ibu meninggal dengan cara tragis 15 tahun yang lalu, ucap Mayang sembari memeluk neneknya membuat Maida semakin terisak. Maida, wanita berusia 72 tahun itu menatap ketiga cucunya dengan tatapan sendu. Kemudian ia mengelus pucuk kepala ketiga cucunya dengan penuh sayang. Maafkan nenek ya, ucap Maida lembut. Mayang dan Farah bersama Ardin pun hanya mengangguk dan tersenyum. Kemudian mereka pamit pergi untuk menjenguk bapak mereka di gubuk pinggir hutan. Seketika raut wajah Maida langsung berubah penuh amarah. Kalian mau jenguk bapak kalian? Tanya Maida dengan tatapan sinis. Iya, Nek. Izin sebentar ya, ucap Mayang. Maida ingin melarang cucunya, namun ia teringat dengan ucapan Corin Siti semalam yang mengatakan bahwa ia jangan ada dendam kepada Alvin. Biarlah Alvin hidup dengan dihantui rasa bersalahnya seumur hidup. Namun Maida sangat membenci Alvin dan bersumpah tidak akan memaafkan Alvin. Namun dengan berat hati Maida pun mengizinkan cucunya untuk pergi menjenguk Alvin. Namun Ardin tak jadi pergi mengikuti kakaknya, karena ia harus menjaga neneknya di rumah saja. Dan yang pergi hanyalah Mayang dan Farah. Sedangkan Ardin kembali masuk ke dalam rumah untuk sarapan, karena ia belum makan sebelumnya. Siti, lihatlah anak-anakmu. Mereka mewarisi sifatmu meskipun mereka tahu bapaknya telah membunuhmu.
Dia tak menyimpan rasa dendam sedikit pun. Mereka adalah anak yang baik. Buma Maida air matanya kembali mengalir. Ia segera mengusap air matanya dengan kasar. Sementara itu Mayang dan Farah telah sampai ke gubuk. Ia melihat suasana di gubuk sangatlah sepi. Mereka berdua berjalan tergesa-gesa ke arah gubuk itu. Mayang merasakan sesuatu yang tak biasanya. "Cepat dek," ucap Mayang dan Farah pun mengangguk. "Bapak," teriak Mayang memanggil bapaknya. Namun tak ada tanda-tanda Alvin akan menjawab. "Mbak, bapak di mana? Kok sepi?" tanya Farah. "Gak tahu dek, coba kita masuk aja ya. Pintu ini udah rapuh jadi bisa dibuka itu," ucap Mayang. Mayang pun mencoba membuka pintu yang terbuat dari papan yang sudah dimakan rayap itu. Namun Mayang tak bisa membukanya. "Gimana ini mbak? Gak bisa dibuka," ucap Farah dengan lesu. "Kita dobrak aja," jawab Mayang. "Didobrak," ucap Farah menatap kakaknya. Mayang pun mengangguk, kemudian ia mengajak adiknya mendobrak pintu gubuk itu. Farah menyimpan rantang makanan untuk bapaknya di atas kursi rotan yang sudah lapuk itu. "Ayo, kita dobrak," ucap Mayang. 1, 2, 3. Prak! Mereka pun berhasil mendobrak pintu itu. Seketika mata Mayang dan Farah membelalak lebar melihat pemandangan di dalam gubuk itu. Bahkan Mayang dan Farah seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya itu. Tubuh Mayang dan Farah langsung kaku, tak bisa bergerak melihat pemandangan yang mengerikan itu. Iya, di dalam gubuk itu Mayang dan Farah melihat tubuh bapaknya yang sudah terpisah dengan potongan kepalanya, dan darah segar menggenang di lantai tanah itu. Sementara tubuh Alvin yang tanpa kepala masih dalam posisi terlentang dan golok masih terpegang di tangannya. "Bapak, bangun pak! Pak, kenapa bapak begini pak?" Peki Mayang histeris saat melihat bapaknya telah bersimbah darah di gubuk itu, dengan kepala dan badan yang sudah terpisah. Sementara Farah menjerit histeris dan juga terduduk lemas di lantai gubuk yang hanya beralaskan tikar daun pandan itu. "Dek, cepat kamu pulang ke rumah dan panggil semua warga, biar mbak di sini menemani bapak," ucap Mayang sembari menangis. Tapi mbak, siapa yang udah tega membunuh bapak? Apakah nenek semalam atau ibu yang membunuh bapak karena ingin menuntut balas?" ucap Farah. "Udah gak usah pikirkan siapa yang membunuh bapak. Cepat kamu pulang, panggil warga, cepat pulang," bentak Mayang mendorong tubuh Farah dengan kasar hingga adiknya terjembab di lantai. "Istighfar mbak, sabar, aku pulang dulu mbak," ucap Farah bangkit dari lantai tanah itu dan berlari menuju ke rumah neneknya. Sedangkan Mayang masih di dekat jasad bapaknya yang tanpa kepala itu. Ia tak memperdulikan lagi darah itu. Ia terus memeluk bapaknya dan ia tak ada rasa takut sedikit pun. Mayang menangis jadi-jadinya di rumah gubuk itu. "Bapak, siapa yang sudah membunuh bapak? Apakah bapak bunuh diri? Bapak, padahal kami udah memaafkan bapak." Peki Mayang memeluk jasad Alvin dengan sangat erat. Wanita berhijab coklat itu menangis sejadi-jadinya saat memeluk jasad Alvin dengan erat. Sementara itu Farah berlari ngos-ngosan sambil berteriak hingga sampai di rumah neneknya. Tolong, tolong," teriak Farah pagi itu membuat para tetangga yang sedang beraktivitas berlari ke rumah Maida. Sementara Maida yang mendengarkan suara ribut-ribut itu keluar. Bersama Ardin, sampainya di luar, orang-orang sudah kumpul di halamannya, membuat Maida dan Ardin penasaran. Kemudian menghampiri orang-orang itu yang sedang mengerumuni Farah. "Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut?" tanya Maida menatap Farah yang tertunduk lemas dengan nafas naik turun. "Iya Farah, ada apa ini? Coba katakan agar kami bisa paham," ucap Pak RT yang sedari tadi penasaran. Bapak nek, bapak sudah." Farah tak sanggup melanjutkan ucapannya. Ia kembali mengingat kondisi Alvin yang sangat mengenaskan ketika di gubuk tadi.
Farah kembali menangis menjerit histeris. "Farah, katakan yang jelas, ada apa dengan pembunuh itu?" ucap Maida dengan ketus. Bapak udah meninggal, Nek. Puas, Nenek, puas," teriak Farah membuat semua orang langsung kaget. Dek. Seketika jantung Maida juga hampir berhenti berdetak. Entah mengapa ia merasakan ada kejanggalan di hatinya. Ia merasa kehilangan padahal ia sendiri benci pada Alvin dan tidak memaafkan Alvin sampai kapanpun. Seketika tubuh Maida terhuyung ke belakang. Untung dengan sigap ia ditahan oleh Ardin hingga ia tak jatuh ke lantai. Maida menekan dada kirinya dengan mata berkaca-kaca. "Alvin." Bagi Maida berlari menuju gubuk. Matanya berkaca-kaca hingga tak terasa bulir bening mengalir deras di kedua pelupuk matanya. "Alvin, bangun nak. Ini ibu, bangun." Pekik Maida histeris. Maida mendorong tubuh Mayang dengan kasar. Kemudian Maida kembali memeluk jasad Alvin yang tanpa kepala itu. "Alvin, bangun nak. Ini ibu. Maafkan ibu nak yang selama ini gak pernah menerimamu. Ibu aku, ibu salah. Maafkan ibu nak," ucap Maida memeluk erat jasad Alvin. Maida tidak menyangka menantu yang selama ini ia benci karena telah menghabisi Siti anaknya kini telah tiada dan sudah pergi selamanya. Sekarang Mayang bersama adiknya tidak punya bapak dan ibu lagi. Yang mereka punya hanyalah Maida, namun beruntungnya anak-anak Alvin sudah besar. "Istighfar, Nek. Alvin udah meninggal di sini, nggak ada yang salah. Jangan saling menyalahkan," ucap Pak Ustadz yang tiba-tiba datang dari kerumunan warga. Gubuk itu dipenuhi dengan warga yang melihat kondisi jasad Alvin. Namun warga percaya jika Alvin memang bunuh diri. "Pak Ustadz, anakku udah meninggal, mati di tangan Alvin. Dan sekarang Alvin juga mencoba bunuh diri. Padahal aku butuh waktu untuk memaafkannya, Pak Ustadz. Asalkan dia bertaubat dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Tapi dia malah memilih jalan ini, Pak Ustadz. Memang menantu ini gak luas pemikirannya, Pak Ustadz," ucap Maida panjang lebar kembali menangis. "Bapak, jangan tinggalkan Ardin, Pak," pekik Ardin yang juga baru datang. Ardin dan Maida memeluk jasad Alvin yang tanpa kepala itu. Melihat hal itu, Mayang dan Farah kembali menangis dan berhamburan memeluk jasad Alvin. Seketika mereka berempat menangis sambil memeluk jasad Alvin. Semua warga yang ada di sana ikut menitikkan air mata menyaksikan kisah keluarga Alvin yang berujung mengenaskan. "Semuanya, ayo kita mandikan jasad Alvin di gubuk ini dan kita makamkan, kasihan dia," ucap Pak RT memandang semua warga. "Enggak, jangan mandikan Alvin di gubuk reot ini. Mandikan Alvin di rumahku. Rumahku adalah rumah Alvin juga. Dan makamkan menantu di samping makam Siti," ucap Maida sembari menatap beberapa warga. "Baiklah, jika itu yang nenek mau, ayo kita bawa dia ke rumah Nek Maida," ucap Pak RT. Warga pun menggotong tubuh Alvin dan potongan kepalanya pun ditaruh di dalam plastik kresek hitam dan dibawa oleh warga di rumah Maida. Sesampainya di rumah Maida, warga pun telah memandikan jasad Alvin. Kemudian ia makamkan di samping makam istrinya, yaitu Siti. Di sana, tampak segerombolan warga menggotong keranda dan nenek Maida berjalan di depan memegang bunga, sedangkan Mayang membawa sekeranjang bunga-bunga untuk ditaburkan di atas makam bapaknya. Pemakaman Alvin berjalan dengan lancar. Tak ada gangguan atau kendala apapun. Hingga siang itu semua warga satu persatu pergi meninggalkan kuburan Alvin. Sedangkan Maida bersama ketiga cucunya masih di sana. Maida tak henti-hentinya menangis menatap papan nisan yang bertuliskan nama Alvin. "Selamat jalan, nak. Maafkan ibu yang selama ini gak pernah menganggapmu ada. Ibu menyesal dengan tingkah ibu yang selama ini selalu merendahkanmu. Mungkin karena itu kamu membunuh Siti, nak," ucap Maida menatap kuburan Alvin dan mengelus papan nisannya.
Nenek, nggak usah sedih ya. Kita ikhlaskan Bapak aja. Semoga Bapak tenang di alam sana. Ucap Mayang berusaha tersenyum, meskipun ia tahu bahwa bunuh diri bukanlah jalan terbaik. Justru akan membuat kita menderita di akhirat nanti. Maida pun menghapus air matanya dengan kasar, kemudian melihat ketiga cucunya dan ketiga cucunya pun memeluk Maida dengan sangat erat, hingga mereka berempat berpelukan. Sementara di bawah pohon Kamboja ada dua sosok yang tak kasat mata. Sosok itu yang tak lain dan tidak bukan adalah Alvin dan Siti. Selamat tinggal ibu, selamat tinggal anak-anakku. Maafkan Bapak, semua ini gara-gara Bapak hingga kalian seperti ini. Andai dulu Bapak tidak membunuh ibumu, mungkin sekarang kita akan hidup bahagia. Tapi Bapak senang jika kalian sudah memaafkan Bapak, begitu juga dengan ibu. Ucap sosok Alvin menatap sendu ke arah anak dan mertuanya. Udah mas, ayo kita pergi. Kita udah beda alam, semua udah takdir. Ayo kita berpulang mas, ucap Siti dengan lembut mengusap punggung Alvin. Alvin pun tersenyum menatap Siti. Kemudian perlahan mereka berubah menjadi sekumpulan asap dan menghilang di balik keheningan siang yang mendung itu. Setelah 100 hari kepergian Alvin, Maida bersama ketiga cucunya pun kembali menjalani kehidupan sehari-hari dan kehidupan yang baru. Mereka menjual rumah itu dan memilih tinggal di pinggir kota dengan membuka kedai rumah makan. Uang itu hasil dari kerja sama Mayang dan Farah selama ini, sehingga ia bisa membeli rumah di pinggir kota dan membuka kedai, sedangkan Ardin kembali disekolahkan Mayang di kota. Dan mereka pun melupakan semua kejadian yang dialami oleh kedua orang tua mereka. Begitupun dengan Maida, ia telah melupakan semua kejadian itu dan mulai hidup baru. Oke, itulah akhir dari cerita yang berjudul Istriku Mati di Tanganku, yang ditulis oleh Kak Nita. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.